Ya, silakan buka Bang Daniel. Ya, Silakan Bang Daniel bukaan kita. oke, Abang dan Kakak, Kak Sondang, selamat malam. Terima kasih kita bisa berkumpul malam hari ini secara virtual. Tanggal 6 Agustus 2022 kita akan mengadakan reuni raya Forum Senior GMKI Medan yang berasal dari Medan tentunya, dan sekarang sudah merantau di Jakarta dan di berbagai tempat. Kita mengundang semua senior hadir pada kesempatan tersebut. Nanti ada beberapa rangkaian acara. Di dalam acara tersebut kami sudah kirimkan informasi tersebut ke Forum Senior. Tapi nanti mungkin kami akan kirimkan secara khusus kepada Kak Sondang. Sudah dibentuk panitianya, Parhobas, dan para senior, pengurus Forum Senior mempercayakan kepada kami, termasuk saya sebagai koordinator Parhobas. Nah, di dalam rangkaian acara tersebut kita akan mempersiapkan salah satu informasi, kita mengumpulkan informasi, kita menyiapkan buku, namanya adalah buku history, ya, buku sejarah pendirian Forum Senior GMKI Medan. Nah, kenapa kita dirikan buku tersebut? Supaya kita menghimpun informasi terkait apa latar belakang pendirian Punguan tersebut, lalu apa misinya, nilai-nilainya, bagaimana aktualisasinya, sehingga forum tersebut bisa berguna selain untuk jejaring para senior, juga menjadi sarana untuk komunikasi dengan adik-adik kita. Nah, kita mengumpulkan beberapa alumni ataupun senior, terutama yang ikut terlibat membidani langsung atau tidak langsung, menyaksikan, mengalami kegiatan-kegiatan pada saat awal pendirian hingga estafeta kepemimpinan, kepengurusan pada periode-periode berikutnya. Nah, jadi di sini Abang dan Kakak kami mengumpulkan, dan kita bentuk tim kecil untuk mengumpulkan ini yang dikoordinir oleh Halomuan Siburian dan Sabam Silaban. Nah, sebelum kita memulai, kita akan mulai dulu di dalam doa. Bang Robert, tolong bawa kita dalam doa, Bang. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur senantiasa atas pengasihan-Mu. Kami boleh berbincang-bincang dan saling menyapa anak-anak-Mu yang berasal dari senior GMK Medan. Biarlah Tuhan yang memimpin pertemuan kami sore ini, agar apa yang kami perbincangkan semuanya bermanfaat bagi tugas-tugas kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat. Berkati dan sertailah ya Tuhan, para senior yang bisa bergabung pada malam hari ini, berikan kesehatan dan sukacita. Kiranya kami senantiasa berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bang Halomuan, senior. Ya, selamat malam Abang Shalom, Abang dan Kakak. Jadi ini kita konsepnya storytelling saja, seperti kita bercerita bercakap-cakap. Jadi kita tentang Forum Senior GMKI Medan, atau ada yang bilang Forum Iskandar Muda 107A yang ada di Jakarta. Nah, kita mau tahu bagaimana cerita awalnya terbentuknya ini. Jadi silakan Abang dan Kakak bercerita tentang apa yang diingatnya. Jadi kejadian penting, terus orang-orang yang terlibat, mungkin siapa temannya atau apa peristiwa yang penting yang bisa kita ingat terkait dengan Forum Senior GMKI Cabang Medan yang ada di Jakarta. Jadi mungkin nanti ada cerita yang bersisian, beririsan, bisa saling melengkapi, bisa saling mengkoreksi. Kita bebas saja. Tadi karena ada informasi dari Kak Sondang, mungkin Kak Sondang yang bisa bercerita duluan, karena tidak bisa full time. Dari sepanjang ingatan Kak Sondang, bagaimana cerita awal terbentuknya Forum Senior GMKI Medan yang ada di Jakarta? Mas A bisa disambungkan dengan Kak Sondang?
Iya Pak, sebentar. Ya. Ibu kebetulan sedang baru selesai makan tadi. Nanti Oke. sebentar lagi mau gabung infonya. Oh iya ya, nanti Ah, kalau udah gabung silakan diinformasikan aja. Iya siap, Mas ya, ke kita. siap. Terima kasih. Sip. Biar nanti kita ulangi juga pengantar tadi, biar kakak juga bisa dengar ya. Ya, siap Bang. Oke, makasih. Jadi mungkin kemarin kita udah ada Zoom sebelumnya, Bang Robert dan Bang Alden. Kita mau dengar cerita dari Bang Henry lah. Bang Henry yang sepengetahuan dan seingat Bang Henry cerita tentang Forum Senior GMK Medan yang ada di Iskandar, yang dia ada di Jakarta ini. Silakan diceritakan, Bang. Nanti nggak apa-apa kita interupsi kalau Kasonan sudah ready, Bang ya. Oke, ya terima kasih ya, terima kasih Alumuan, Daniel yang sudah menggagas acara kita malam hari ini. Terima kasih Bang Robert. Jadi saya pikir begini, kalau yang seingat saya memang waktu itu awalnya itu ada kerinduan kita untuk berkumpul. Tidak ada waktu itu tidak ada wadah kita. Waktu itu kita bisa kumpul-kumpul tapi nggak ada wadahnya begitu ya. Jadi kita ada kerinduan untuk bisa punya suatu pengumuman lah gitu ya, nama kita sebutlah namanya forum, dan itu digagas waktu itu saya kebetulan tinggal di Cilegon, jadi orang Jakarta sebenarnya yang menggagas itu, termasuk Bang Robert, Bang Alden, semuanya begitu. Itulah awalnya, tahunnya saya lupa, tapi karena waktu itu Bang Alden yang menggagas sehingga Bang Alden jadi ketuanya waktu itu, kira-kira begitu. Kemudian setelah itu jalan pergantian pengurus, kemudian masuk diganti ke Bernard. Setelah Bernard masuk, kemudian Sorry Bang, Nenggolan. sorry Bang, waktu ya. Bang Cilegon itu kira-kira tahun berapa itu Bang? Ini biar kita rekod ini. Lupa saya, tapi di bawah tahun 2000. Oke, lanjut Bang. Tunggu, entar dulu ya. Lupa saya tahunnya. Tahunnya lupa, iya. Ya, jadi saya masuk Jakarta ini tahun 2002. Jadi tahun 2000, di bawah lah tahun 2000. Ya, jadi setelah itu Bang Alden ketuanya pertama sekali, karena dia yang kemarin yang waktu yang begitu menggebu-gebu ya jadi ketua, kemudian sekretarisnya kalau tidak salah itu Bang Paul, kemudian masuk Bernard, sekretarisnya tetap masih Bang Paul, kemudian Marulup. Nah setelah waktu Marulup ditugaskan ke Beijing, saya gantikan dia. Itu tahunnya lupa juga. Kemudian masuk ke pengurusannya Bang Matias, waktu itu Bang Loli jadi menteri, baru digantikan sama Bang Matias. Nah, baru kalau mau diganti lagi ya sekarang ini yang besok kita mau adakan tanggal 6 Agustus itu, kira-kira begitu. Kegiatannya lebih kurang hanya ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Kita ya kalau ada yang sakit, kalau ada di zaman saya yang saya ingat waktu itu kita sempat menggagas untuk perbaikan renovasi PKM. Cuma memang hanya sampai menjajaki saja karena waktu itu kita kesulitan komunikasi dengan Kak Muni sebagai PKS waktu itu. Jadi ada miskomunikasi sehingga tidak ada menghasilkan apa-apa, hanya komunikasi saja, koordinasi, tapi tidak ada ininya, tidak ada hasilnya begitu. Itu yang dari saya ingat. Yang pengurus teman-teman waktu zaman Abang itu siapa aja Bang? Pengurusnya banyak ya, disebut nama-nama seksi-seksi, tapi sebenarnya karena memang kita tidak punya waktu kita juga terbatas, kemudian juga program-program kita itu hanya program-program siapa yang suka saja. Jadi kebanyakan nama pengurus itu hanya nama saja sebenarnya. Sekali pernah kita adakan ibadah Padang, kebaktian Padang di Matahari Puncak. Tahun berapa tuh Bang, kira-kira? Waktu masih awal-awal kepengurusan saya itu tahun, lupa tahunnya ya. Tahun berapa ya. Tapi tadi bisa kita carilah. Ya, itu kita pernah bikin kebaktian Padang di Matahari di Puncak, itu ada dia punya sungai, ada tempat wisata matahari di Puncak. Kita pernah lakukan itu. Banyak Bang Hadir Bang. Berapa orang Bang Hadir? Kira-kira?
kita pakai sewa bus ya waktu itu. Jadi ada busnya, ada tapi banyaknya mungkin sekitar 30 lah, 30-40 orang gitu. Iya. Yang terakhir kalau nggak salah ini kemarin pernah kita jalan-jalan ke Bandung, cuma saya nggak ikut ya waktu itu ya. Waktu Yang ke puncak ya, tempat abang yang Siburan itu ya, Lembang tuh. yang di Lembang ya, ya. Ya, Tuh. Itu ya, tapi saya nggak ikut, saya nggak bisa cerita juga itu. Tapi memang ada satu yang khas ya. Waktu kita buat ini forum senior, itu sebenarnya yang menonjol itu yang kelihatan itu adalah angkatan 70, 80, 90. Ada sebagian-sebagian yang 91, 92. Tapi ini rata-rata mulai dari tahun 70. Tapi waktu kita pertemuan terakhir dengan ada Bang Loli itu, nah di situ baru muncul yang tahun 60-an, Bang Ganten dan kawan-kawan semuanya. Gitu. Sebelumnya kita sedikit jauh karena mereka punya kelompok sendiri, kita punya kelompok sendiri. Tapi setelah pas zaman Bang Loli itu, pas Bang Loli dilantik itu, jadi kita bisa bikin satu pertemuan bersama-sama. Gitu. Kalau dulu sebelumnya mungkin 1-2 orang, tapi waktu ketemuan terakhir dengan pertemuan waktu Bang Loli jadi menteri itu, terus kita pergantian pengurus, di situ angkatan 60-an banyak sekali kumpul. Gitu. Dan sampai sekarang setelah itu terjadi, yang angkatan 60 itu lebih intens lagi ketemunya. Cuma memang dia tidak di WA grupnya yang biasa kita sama-sama itu. Nah, lagi. Ada WA grup lagi, Lagi kasih. dua malah. Satu lebih banyak anggotanya, satu lagi lebih sedikit, dan saya ada di dua-dua grup itu. Jadi grup saya ada 3 sekarang. Satu di GMKI yang forum ini, 2 di grup yang angkatan 60-60 itu. Nah Bang, sorry. Waktu pergantian kepengurusan yang abang cerita tadi ketemu Bang Lauli itu di mana dan kapan, Bang? Pertama kali Bang itu jadi menteri ya. Tahun 2017 kali ya. Nah, 2017. Ya. 2017. Ada pertemuan di mana gitu? Di gedung. Di Senen ya? Hotel Bukan. apa tuh? Bukan, itu yang di Senen itu pas waktu saya pengurus pertemuan sebelumnya. Itu yang di gedung surat kabar. Ya. Gedung apa tadi Bang? Apa? Sinar Kasih. Sinar Kasih. Di Dewi Sartika. Dewi Sartika, ya. Di situ kita. Di situ juga kita pakai acara pakai gondang ya, gondang gitu kita pakai. Nah, itu agak kalau untuk dokumentasi yang terakhir itu agak banyak dia. Kalau dokumentasi sebelum-sebelumnya, foto-fotonya itu sedikit saja. Gitu, Romo. Siap. Terus suatu ganti pengurus sesudah Abang di mana itu yang Senin? Kapan itu ya? Setelah saya ngetis ini sekarang. Jadi naik dia, harusnya sih, mestinya sih turun ke bawah. Tapi karena memang ini kayaknya tidak populer jadi pengurus forum ini, sehingga dia naik ke atas lagi begitu. Saya juga nggak ngerti kenapa tidak populer. Itu memang kita jadi PR buat kita juga. Kenapa orang pada enggan diminta untuk jadi pengurus di forum gitu. Jadi memang ya kita harus ngerti juga kondisi senior ini kan soal apa namanya, ada waktu atau tidak atau bagaimana kan gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak bisa berharap bahwa semua kegiatan itu akan rame gitu. Jadi soal waktu juga, soal minat juga gitu. Karena masing-masing kan punya kegiatan masing-masing. Beda dengan waktu kita mahasiswa dulu ya. Jamnya sedikit seragam kan kalau mahasiswa kan. Jam kuliah, jam libur. Kalau kita sekarang mahasiswa, jam libur malah kita punya tugas keluarga kan begitu. Nah, jadi nggak bisa kita pastikan juga bahwa Sabtu Minggu itu kita libur. Nggak bisa juga. Ada adat lah, ada apa segala gitu. Kita minta waktu malam, udah capek lah, bagaimana gitu. Nah, itu yang memang, jadi memang kita, kalau kita pola kegiatannya seperti pola kegiatan mahasiswa, sepertinya akan bermasalah, akan kesulitan. Dan akan sulit juga jadi pengurus yang mau mengkoordinir seperti itu gitu. Kalau kegiatannya seperti jom begini mungkin no problem, atau kegiatan apa yang lain gitu kan. Nah, misalnya katakan kita bikin proyek apa, cukup hanya tanda tangan saja, proyek jalan terus, nah itu mungkin ceritanya lain gitu. Jadi kalau abang-abang kasih
dari aku tanda tangan aja, nah, atau itu contoh. Dari aku uang saja atau dari aku doa saja, itu bisa jadi. Tapi kalau diminta untuk kehadiran, ya apalagi kalau misalnya jam-jam kerja itu sulit. Kalau dari apa nggak pengamatan yang abang lakukan selama di forum senior nanti kira-kira keterlibatan senior ini ada berapa orang atau apa yang sering yang berapa jumlahnya gitu? Jadi begini kira-kira, nanti bisa dikoreksi. Ini Bang Yantem datang ini. Ya, Bang Entem udah masuk. Kira-kira begini, kalau kita ini memang rata-rata semua kita punya hati lah ya, yang ikut di forum itu. Apalagi dia bekas pengurus, apakah pengurus cabang, apakah pengurus komisariat. Saya sendiri nggak pernah jadi pengurus cabang. Saya hanya sampai tingkat level komisariat. Nah, itu punya hati. Dan memang kalau memang sejauh itu tidak mengganggu jadwal dia bisa datang. Ya, dia akan datang. Dia akan usahakan datang. Apalagi misalnya kalau kita buat acara di rumah senior, misalnya doa syafaat seperti itu. Kalau dekat rumahnya pasti dia datang. Apalagi dia kenal sama senior itu pasti dia datang. Dia usahakan datang. Karena dia juga rindu untuk ketemu sama teman-teman senior yang lain. Itu pasti datang. Kemudian untuk soal partisipasi yang lain, misalnya untuk penggalangan dana, memang ada sedikit menurut saya sih ya, ada sedikit ketimpangan misalnya bahwa senior-senior kita ini kalau kita koordinir untuk suatu dana, ya kita sedikit kesulitan karena paling mereka itu juga yang jadi ATM-nya gitu, nggak banyak orangnya, itu jaga balik-balik, itu balik-balik gitu. Jadi tidak bisa, kasihan juga lama-lama kita juga malas mintanya karena hanya itu aja terus-terusan gitu dimintain gitu. Nah, jadi memang kenapa bisa begitu? Saya tanda kutip ya. Kayaknya memang kita waktu dulu mahasiswa diajari untuk minta bukan untuk memberi. Jadi udah jadi senior juga untuk memberi itu rasanya masih kurang kan gitu. Atau memang kita yang tidak menarik ke cara kita sehingga waktu kita diminta juga senior itu yang lain-lain sepertinya atau coba aja contoh misalnya kita buat TKLS di forum itu. Kita bisa lihat ini itu juga orangnya, itu juga orangnya gitu. Dan jumlahnya juga sebenarnya itu menurut saya sih orang kecil gitu. Itu hanya sekedarnya saja lah begitu. Begitu. Atau memang kita harus cari partisipasi yang lain. Misalnya kita harus bikin satu perusahaan, kita kasih saham, dan perusahaan itu sehat memang. Nah, itu mungkin beda. Sehingga perusahaan itu sendiri menghidupi forum kita ini. Itu mungkin beda. Jadi pernah kita jajakin untuk membuat suatu usaha bersama, tapi memang sampai penjajakan aja, nggak sampai jadi. Hanya dijajakin saja, tapi kita belum menemukan formulanya yang pas buat kita. Gitu. Kalau tadi misalnya ada satu perusahaan yang sehat, kita lihat dia sudah sehat, dan yang punya perusahaan itu rela untuk dimasukin, mungkin beda. Ya, Bang Japi pernah nawarkan, dia bilang, saya mengawasi kelapa sawit 10 hektar sama 20 hektar sama capeknya, dia bilang. Ya, kalian bikinlah 1 hektar, nanti aku ngawasi. Nah, itu sebenarnya ada tawaran menarik sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari keuntungan itu bisa kita pakai untuk forum kita atau bagaimana lah kira-kira begitu. Tapi memang harus ke sana. Kita harus ke sana. Kalau hanya tiap hari minta seperti ATM itu mungkin enggak, itu sudah tidak populer lagi lah menurut saya sih begitu. Semua. Oke, makasih Bang. Ini sudah bergabung dengan kita Bang Entem Sinulinga. Selamat datang Bang, selamat malam. Jojo Bang. Horas Bang. Ya, jadi sorry Bang, tadi kita sudah mulai. Ini mungkin bisa Bang Daniel pengantar ke Bang Entem biar. Janganlah, saya ikut aja. Kok ikut kemana Bang? Ya, kemana kalian pergi saya ikut di situ. Jadi kita ini dalam rangka menulis Bang, kita menuliskan kembali sejarah Forum Senior GMK Medan yang ada di Jakarta. Ini kita berbagi cerita, nanti ceritanya akan saya susun. Ya, ini sudah bergabung juga Bang Marwarar. Mungkin Kak Sondang ya. Selamat malam Bang Marwarar. Selamat malam Bang.
Marwarar, selamat bergabung. Bang itu selamat Maaf, malam Pak. udah ngantem. Oh iya, Ini ibu oke, Ibu Kak Sondang, Sabam, Kak Sondang. ibu Sondang, tapi pakai laptopnya Pak Arah Oke, sepertinya. ya, nggak apa-apa. Selamat malam Kak Sondang, salam sehat. Selamat malam, selamat sehat. Oi, Kak, Selamat malam, Kak. ya, di sini Iya, Kakak. ada Bang Robert, ada Bang Entem, ada Bang Henry, saya Daniel Simanjuntak, dan Halomuan Siburian. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Kak ya, Iya. Abang Kakak. Jadi kita tanggal 6 Agustus 2022, Forum Senior GMKI Medan akan mengadakan reuni raya di Kemayoran. Kita mengundang semua senior dan diharapkan bisa hadir. Di dalam acara tersebut, kita juga akan membuat rangkaian kegiatan ibadah dan juga ada mengenang saudara-saudara kita, para senior yang sudah mendahului kita. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan sebagaimana seperti kalau kita ibadah akhir tahun gereja, kita mengenang para kakanda yang sudah mendahului kita. Kemudian juga pada acara tersebut, kita akan membagikan buku pendirian, sejarah pendirian Forum Senior GMKI Medan. Kenapa buku tersebut perlu kita buat dan kita bagikan? Supaya nilai-nilai pendirian, semangat awal pendirian, itu bisa dihayati semua senior dan kemudian diaktualisasikan secara berkesinambungan. Nah, karena belum ada selama ini buku ataupun referensi yang tertulis, maka buku itu perlu kita buatkan, dan ini nanti akan dibagikan kepada yang hadir dan para senior-senior lainnya, dan tentu juga ini menjadi referensi acuan buat adik-adik kita. Saya pikir pertemuan kita malam hari ini akan menghimpun informasi dari abang kakak, para founder, orang-orang yang terlibat langsung di awal dan yang berkelanjutan juga. Nah, informasi tersebut akan kami olah sedemikian rupa, di mana tim kecilnya itu adalah Halomuan, Siburian, dan Sabam Silaban. Jadi untuk itu kami persilahkan abang dan kakak untuk bercerita aja, mengalir aja apa yang kakak alami, apa yang kakak ketahui, nanti kami catat dan kami olah. Silakan Bang Halomuan untuk arahkan. Ya, terima kasih Bang Daniel. Jadi Kak Sondang, mungkin kakak bisa bercerita bagaimana dulu awal dengan para senior GMKI Medan yang di Jakarta, lalu bagaimana terbentuknya forum senior, ya tentang kejadian-kejadian penting dan tentang orang-orang yang terlibat. Ya, di sekitar itu saja yang sepengetahuan Kak Sondang. Mungkin bisa Kak Sondang yang bercerita. Silakan Kak Sondang. Apa yang mau cerita saya tentang apa yang di Jakarta? Iya Kak. Orang senior-senior GMKI Medan yang ada di Jakarta. Dulu kakak berkumpul dengan siapa saja, apa gimana gitu? Kalau dengan senior Medan yang ada di Jakarta, sesudah kawin saya dengan Pak Sabam, itulah saya di Jakarta kan. Ya. Sebelumnya saya memang ikut acara namanya di Banjarmasin, acara senior GMKI, dan hanya pengurus cabang lah itu kan. Jadi saya ikut ke sana dengan teman-teman. Ya waktu itu banyaklah pengalaman, tapi saya nggak ingat lagi lah ceritanya itu ya. Udah itu kalau jalan dulu kami jalan di sungai dari Banjarmasin entah kemana saya lupa itu. Kami naik batu. Bot sampah. Kapal bukan bot, kapal ya. Naik kapal kan banyak, kami 100 orang lebih itu kan.
di dalam itu semua, tahu-tahu ya entah kenapa atau memang biasa begitu, tiba-tiba bukan datang hujan, berhenti gitu. Jadi kapal ini berhenti di bawah jadi nggak ada lagi air di sungai itu. Kandas. Hah? Kandas. Ya, kandaslah kami. Jadi udah malam. Jadi kami harus turun dari situ dan berjalan di pinggir sungai ini, kayak gaduh-gaduh lah, gitu kan. Jalan semua. Dan kelihatanlah di banyak pohon. Waktu itu pohon itu tinggi-tinggi dan besar-besar, belum seperti sekarang ini kan. Jadi kelihatan monyet banyak di atas pohon itu. Dia berbunyi-bunyi. Kami pun permulaan takut, lama-lama nggak takut juga. Jalan kami. Dia itu begitulah kami jalan berapa lama itu, aku lupa lah. Ya itulah, jadi itulah yang lucu kan, yang lucu dan hebat kan. Pengalaman sesudah di Jakarta itu kan sebelum kawin. Sudah di Jakarta, saya sih sudah kawin baru ke Jakarta. Kawin sama abang kan. Dan selama kawin sama abang ini, dia aja yang aktif. Kayaknya saya nggak aktif, nggak diaktifkan lah. Dia kayaknya kalau berbisik-bisik mana si Sondang gitu kan, tidur. Siang-siang kan. Si Sondang katanya, apa lagi bilangnya, saya dengar juga. Tapi saya pikir dia nggak suka barangkali saya lagi berkawan sama kawan-kawan yang di Jakarta ini ya. Gitulah saya di Jakarta ini. Saya dengarnya dia bercerita di rumah. Tahun berapa Kak mulai di Jakarta Kak? Tahun tahun berapa? Kakak mulai Jakarta setelah berkeluarga itu tahun berapa Kak kira-kira? Tunggu dulu, tahun berapa itu? Tahun lupa aku. Tahun 69 apa? Oh. Lupa aku ya. Tahun segitulah. Jadi aku di rumah aja lah. Terus anaknya menjaga anak, ini sekolah, menyelesaikan sekolah. Ke Medan lagi kan, kembali ke sini, itu aja lah. Jadi aku nggak banyak lah bercerita. Abang ini kan suka jalan-jalan lagi, pergi keluar kota, ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga anaknya yang laki-laki itu Siara, bilang sama dia, Om Sabam Sirait. Dia panggil Om kan, karena suka bapaknya pergi-pergi aja. Misalnya dia dari Manado, pulang malam, dia sudah tidur kan. Terus dari situ pergi lagi dia ke Medan misalnya. Pagi-pagi dia pergi, belum bangun anaknya. Jadi kalau datang itu dia bilang, ya, Om Sabam mana? Katanya begitu. Jadi namanya Om Sabam lah dia. Waktu masih kecil, ya. Sudah besar enggak lah. Gitu aja. Terus kawan-kawan kakak yang dari senior game kayak Medan yang ada di Jakarta siapa-siapa aja yang kakak masih ingat waktu itu? Yang sudah menetap di Jakarta? Yang nggak ada lah. Oh. Nggak ada kan. Yang orang Jakarta aja. Orang Jakarta aja. Tapi saya sudah kenal mereka karena saya kan pernah pertemuan game KI di Banjarmasin itu. Jadi kalau orang yang dari Medan, ya kakak lah awal-awal yang di Jakarta ini kayaknya yang kakak tahu ya? Iyalah. Ya Pak Abang Sabam lah. Dia kan dari Medan ke Jakarta. Habis dari Jakarta ke Medan lagi. Dia kan sudah di Jakarta udah lama. Di Medan dulu dia kan masih SMA.
Eh, Ya, oke. Terus selama di Jakarta sudah berapa lama dengan siapa aja kakak berinteraksi? Dengan cabang Medan yang seangkatan kakak ada nggak di Jakarta kak? Akhirnya pindah ke Jakarta? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, 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 ya. Ya, siapa ini? Siapa ini? Yang ini? Ngentem, Sinuli nggak ngentem. Enggak juga. Ini pun enggak. Ini siapa ini Bang namanya? Robert. Yang ini Pak Robert. Si Robert Sitorus pun enggak ah. Adik-adik saya orang ini. Ah, ya, ya. Masih jauh. Jauh. Oke, oke. Ya, makasih kakak. Nanti kita saling sambung lagi ceritanya. Sekarang mungkin giliran Bang Ngentem, Bang. Bisa diceritakan, Bang, awal Jakarta kumpul dengan senior siapa? Kita coba mau mengurut ini kumpul-kumpul kita bagaimana sejarahnya. Bisa ceritakan kayak Kak Sonang tadi. Silakan Bang Ngentem. Pertama-tama puji Tuhan lah ya kita bisa ketemu malam ini dalam suasana ya bebas COVID kan begitu. Dan bebas minyak goreng. Nah, sekarang saya sebenarnya mau fokus saja karena dalam undangan yang kalian buat, yang saya terima, kalian mau membuat buku. Ya. Buku sejarah. Oke, jadi dan kalian sudah menentukan siapa tim penulisnya. Jadi kalau saya sarankan sebenarnya lebih baik kalian kalau sudah ada tim penyusunnya, tim penulisnya, cobalah tim penulis itu ungkapkan di sini bagaimana cara penulisan yang mau dibuat, lalu bagaimana kalian bisa mengumpulkan informasi dan data serta gambar dari para senior supaya para senior juga bisa kontribusi begitu. Jadi saya kira saya belum mau masuk ke dalam materinya. Tapi tolonglah kalian tim penyusun itu kemukakan dulu bagaimana kalian mau menyusunnya, bagaimana kalian menghimpun informasi, data dan foto, kemudian bagaimana senior friend ini bisa berkontribusi. Itu saja dulu. Ya. Lawan. Makasih Bang. Jadi gini, saya langsung jawab. Jadi metode kita, saya nanti akan mengumpulkan cerita-cerita ini, cerita-cerita yang terpisah-terpisah, kita kumpulkan dan saya akan susun berdasarkan kronologis. Jadi tadi kan berarti dari Kak Sondang yang awal, baru cerita-cerita bersambung, nanti mungkin di generasi kekiniannya Bang Henry dan seterusnya, itu kan kita susun berdasarkan interview seperti ini. Jadi ini jalannya kami mendapatkan cerita itu, karena saya kan tidak hadir pada zaman ketika awal forum senior ini dibentuk. Jadi ini saya sini sekarang mendengarkan saja, mendengarkan cerita dari abang dan kakak. Nanti semua cerita itu akan saya susun dan saya rangkai. Nanti bahannya draft, saya akan kirimkan kembali. Mungkin kalau ada yang perlu dikoreksi dan seterusnya. Jadi inilah salah satu jalan saya, seperti interview ini, seperti wawancara. Tapi modelnya kita bercerita saja. Nanti saya akan mengedit, menyuntingnya, menyusunnya, menulisnya. Lalu draftnya akan... Ya, itu ada Kak Sondang mau bicara. Silakan Kak Sondang. Dibuka dulu Kak Sondang. Ya. Karena saya waktu di Jakarta itu ingat datanglah adik saya kan ke rumah saya dari Medan, dikirim ke rumah saya 2 orang. Si Ros itu masuk dia fakultas hukum UI ya. Terus si Evi itu masuk fakultas ekonomi. Saya ingat dia pacaran sama si Ngentem ini, adik saya itu, si Ros. Jadi ketahuan ya? Iya, dia sering ke rumah saya kan. Itu katanya orang tua si Ngentem ini nggak setuju dia kawin sama si Ros. Setuju dia si Ngentem ini kawin sama baru tulangnya yang di Medan. Tapi si Ngentem ini nggak mau. Udah bilang sama baru tulangnya itu, dia mau sama si Ros. Dia juga sudah bilang sama tulangnya itu, dia sama si Ros. Tapi ibunya datang dari Medan ke Jakarta ini, tahu nggak? Dari Medan ke Jakarta dia datang, supaya dia bilang sama si Ngentem ini,
nggak, janganlah kawin sama si Ros itu, gitu. Dengan nggak mau. Si Ros sudah saya bikin kerja di Suara Pembaruan kan. Dari situ, terus orang itu jadi mau kawin. Dia itu datang dibilang, siapa ini, si Nentem ini, misalnya kan naik bis, diikutin sama ibunya naik bis. Tapi dia nggak ngomong sama ibunya ini. Dikasih kopi pun dia nggak mau minum kopi yang dikasih ibunya ini. Ya hebat kali kawan ini, kupikirkan. Ya itulah, jadi orang itu jadi kawin kan di gereja mana orang itu kawin. Dia itu adalah kami yang sedikit di situ kan. Terus nangis orang itu berdua menceritakan bahwa orang itu udah mau sama mau, tapi orang tuanya nggak mau. Kalau bapak saya juga permulaan nggak mau. Saya bilang, yang kawin kan Pak, si Ros yang kawin sama si Nentem, bukan kita yang kawin. Jadi siapa yang kawin? Orang itulah yang cocok apa enggak gitu. Jangan campur-campurin lagi, saya bilang. Jadi bapak saya mau gitu. Itulah ceritakan dari si Nentem ini jadi kawin. Terbongkar ini. Iya, dia kerja di pertanian kan, di departemen pertanian. Memang dia udah insinyur. Terus dia juga pengurus pusat GMKI. Itu. Terus orang itu ya udahlah dikasih Suara Pembaruan lah rumah mereka. Mereka tinggal di situ. Begitulah seterusnya jadi berkembang ya. Begitu. Ya gitulah. Ya, makasih Kak Sundang. Ya, nanti kalau ada teringat lagi nggak apa-apa, disambung lagi. Jadi demikian Bang Ngentem. Jadi kita ini dalam rangka saya mengumpulkan bahan ini untuk yang bisa saya tuliskan. Jadi kalau misalnya Bang Ngentem ada yang mau diceritakan tentang awal cikal bakal terbentuknya kumpulan Forum Senior GMK Medan yang di Jakarta, kumpul-kumpul dulu, lalu terbentuk pengurus dan seterusnya. Silakan bercerita Bang. Nanti cerita-cerita yang ini saya akan susun, puzzle-puzzle-nya akan susun. Saya kira begini lebih baik. Saya sudah menangkap apa maksud kalian, apa tujuan kalian kan sudah menangkap saya. Ya. Oleh karena itu saya ada saran begini. Jadi berikan aja kesempatan kepada seluruh senior friend GMK Medan. Kalian buatlah lewat WA agar mereka menuliskan sesuatu, biar singkat maupun panjang, bebas saja dia menuliskan. Kalau ada foto-foto, suruh dikirimkannya kepada kalian. Nah, sehingga nanti itu ada otentik yang bisa dipegang oleh tim perumus. Dan itu akan berguna bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya sekedar untuk pertemuan sidang raya itu, tapi lah untuk generasi-generasi yang akan datang dalam rangka pendidikan kader kita. Jadi saya sarankan supaya kalianlah buat edaran kepada seluruh senior friend GMK, tidak hanya di dalam pertemuan yang malam ini, tidak, atau nama-nama yang kalian sebut dalam WA itu tidak, tapi seluruhnya saja diminta mereka menuliskan, ya pendek pun boleh, foto saja pun boleh, itu dilakukan saja, gitu, sehingga nanti itu saya kira sangat berguna bagi tim penulis. Nah itu saya pun malam ini lebih baik saya mengambil posisi, saya akan tuliskan, saya akan kumpulkan, saya akan kirimkan kepada kalian. Karena ini pernah dulu saya sampaikan seperti ini, tapi nggak ada kandung kelanjutannya. Jadi dulu pernah juga ada senior friend, pengurus senior friend GMK Medan meminta saya mengasih data, sudah saya tuliskan, sudah saya foto, kemudian kirimkan, tapi tidak ada follow up-nya. Jadi nanti coba saya lihat lagi file-file yang dulu. Gitu. Saya kira begitu aja dari saya, sehingga mudah-mudahan nanti ya, kalian sedikit terbantulah begitu. Saya kira gitu aja halomannya sama Daniel. Oke, Ya, Bang. makasih Bang. Pasti Ya. kita kerjakan. Nanti masukan yang sangat berguna. Itu juga nanti akan menjadi
salah satu yang kita kerjakan. Nanti kemudian kita juga pertimbangkan dengan bercerita gini kan orang lebih ringan. Kalau suruh tulis nggak jadi-jadi nanti. Tapi kalau kita bercerita, saya menuliskan, bisa kita tuliskan. Oke, di sini ada Bang Robert dengan Bang Paul untuk bisa bercerita tentang. Itu ada Ini begini Sondang dulu masih. ya. Kak Sonda, Oh, silakan Kak. saya baru dikasih tahu ya 1 jam yang lalu. Jadi saya nggak ada persiapan apa-apa. Ya. Iya, 1 jam yang lalu saya. Boleh nggak bercerita waktu pacaran gitu? Nggak boleh ya? Ya, nggak usah. Itu pribadi Kak. Ini tentang orang game saja. Itu bisa. Oh, kok pacarannya sama orang game kok? Ini tentang kalau Kakak mungkin ada pengalaman kumpul-kumpul dengan sesama orang game Kai Medan yang ada di Jakarta, mungkin itu bisa diceritakan yang lebih dari 2 atau 3 orang begitu. Nggak ada lah kumpul-kumpul. Abang ini kayaknya nggak suka dia kumpul. Gak apa-apa, nanti saling kita dengar Kak. Mungkin kalau nanti mau cerita sama lagi. Oke, silakan Bang Robert dengan Bang Paul. Siapa duluan? Bang Paul ya. Cerita tentang awal mula Forum Senior Medan yang ada di Jakarta. Jadi saya kira begini ya, saya kira apa yang tadi disampaikan Bang Yantem itu saya kira akan lebih apa namanya ya, lebih dasar yang lebih kuat begitu. Ya. Karena dituliskan, saya kira nanti bisa dikumpulkan. Itu juga akan kita kerjakan. Tapi mungkin sedikit apa supaya ada bahan awal dulu bagi tim ini. Saya kira perkumpulan senior Medan yang ada di Jakarta ini kan perkembangannya bertahap begitu ya. Ya mungkin mula-mula ada Kak Sondang di Jakarta, waktu itu ada juga John Peter Nenggolan yang duluan di Jakarta, lalu ada Tem ada di Jakarta dan beliau waktu itu juga pengurus pusat GMKI. Jadi apa senior kita begitu. Tapi ketika kita masuknya karena jadi pengurus pusat atau karena mencari kerja, ya akhirnya ini yang apa pertemuan-pertemuan yang mulanya masih bersifat informal begitu ya. Perkembangan itu saya kira lama-lama akhirnya dirasa perlu ada yang mengurus. Ya, supaya ada yang mengundang, ada yang mengurus. Saya kira disitulah mulai ada, jadi ada organisasi ditunjuk saja itu kau dulu yang mengurus kita senior-senior ini, begitu ya. Saya masih ingat dulu mereka yang baru menikah, kita bikin acara. Ya, ada senior yang menikah, bikin acara. Saya masih ingat dulu ada Suhud Lumban Tobing baru menikah diundang. Itu perkembangannya akhirnya ada yang mengurus. Waktu saya masuk Jakarta ini sudah ada ketuanya waktu itu Alden. Saya nggak tahu sebelum Alden. Saya duluan masuk Jakarta dari Alden. Saya lupa siapa apa sudah ada pengurusnya waktu itu. Kira-kira tahun berapa tuh Bang? Sorry Bang. Saya masuk Jakarta tahun 85. Jadi setelah itu baru ada Alden jadi ketuanya. Sebelumnya saya tidak tahu, tapi saya sempat mendengar ada pertemuan senior Medan di Puncak. Waktu itu ada Bang Ngenten di situ, ada Marlen Samosir, ada Otto Panjaitan. Ya, saya nggak tahu beberapa. Mungkin Bang Ngenten masih ingatlah itu. Ada pertemuan di Puncak. Saya kira itu pertemuan pertama mungkin ya, senior-senior. Jadi saya kira perkembangannya di situ. Jadi mula-mula dari apa ya, secara informal begitu berkumpul senior-senior akhirnya menjadi satu organisasi. Jadi ketika sorry Bang Robert, ketika Bang di Medan ini belum ada di Jakarta ini forum senior itu Bang ya? Belum ada. Waktu saya ketua cabang belum ada. Oke. Tetapi bahwa pertemuan-pertemuan itu ada, ya, bahwa pertemuan-pertemuan itu ada. Jadi saya kira itulah apa embrionya ya, karena juga pada waktu itu ada beberapa senior juga mungkin mampir di Jakarta,
tapi akhirnya ditempatkan di luar Jakarta. Jadi begitu. Akhirnya berkembang menjadi satu forum yang ada mengurusnya. Waktu saya kira satu hal yang barangkali waktu itu dirasakan kehadiran forum ini adalah bagaimana membangun kebersamaan sebagai senior GMKI di Jakarta. Yang kedua, membangun jejaring. Karena pada waktu itu banyak juga yang lagi cari kerja, siapa yang mau ditanya? Ya, kalau mungkin tanya Bang Yentem, di mana bisa ada lowongan, tanya senior-senior yang lain yang dari Medan, ada di DKI juga, banyak dari senior Medan ada di DKI. Lalu yang ketiga, bersifat kontributif terhadap cabang Medan. Mungkin waktu itu belum terlalu signifikan bantuan kita untuk cabang Medan. Tapi yang saya ingat pertama, waktu itu pernah student center kita di Medan itu atapnya sudah hilang, sudah roboh bagian depan itu. Nah, waktu itu kita bikin pertemuan di PGI, waktu itu ketua BKS-nya adalah Tahan Gurning. Bukan Tahan Gurning, Tahan Panggabean dari pertanian, sekretarisnya Lawli, Yasona Lawli. Nah, kita bertemu di ngumpulin sumbangan, akhirnya ya ditambah dengan sumbangan senior di Medan, akhirnya bisa lagi itu berdiri berdiri atap student center itu. Udah sempat malu kita itu atapnya hilang itu di bagian depan itu. Ya, jadi saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu, kemudian juga akhirnya membuat beberapa doa syafaat, kemudian kegiatan-kegiatan di semacam retreat begitu ya. Retreat seperti yang tadi Henry sampaikan di Puncak di Matahari itu, kemudian pertemuan tahunan atau pertemuan pergantian pengurus mungkin itu ya. Reuni senior itu yang saya ingat, yang pernah saya ikuti reuni senior itu pertama di di Hotel Sentral. Masih ada saya foto-foto di situ, bisa nanti saya bagi. Saya lupa tahun berapa itu. Waktu itu ketuanya Murni Manihuruk dari Fakultas Hukum. Waktu itu pengurus panitianya cewek-cewek semua itu. Lalu ada pertemuan di Hotel Lumiere ya di Senen. Lalu yang ketiga pertemuan di Sinar Kasih yang terakhir, di mana Loli waktu itu baru terpilih jadi menteri dan hadir waktu itu. Jadi saya kira itu yang jadi ada satu proses perkembangan begitulah ya. Semakin lama semakin banyak. Tetapi saya kira yang terpenting bagaimana kita juga, saya tidak tahu apakah masuk dalam bagaimana ke depan ini ya, ke depan ini bagaimana fungsi dan manfaat dari forum senior kita ini. Saya kira paling tidak yang pertama adalah membangun jejaring sesama senior kita di perantauan ini dalam tugas-tugas pekerjaan kita, sehingga kita bisa saling mendukung. Lalu yang kedua adalah kontributif terhadap GMKI cabang Medan, sehingga proses-proses kaderisasi bisa terus berjalan di sana. Lalu yang ketiga, bila mungkin juga memberi kontribusi kepada perkembangan yang terjadi, apakah masyarakat kita di sana ataukah masyarakat kita di sini, ada kontribusi kita. Kalau Bang Yentem dulu dengan timnya itu ada pengenjilan di Tanah Karo yang begitu sekarang juga masih satu kenangan yang hidup di tengah-tengah para senior kita. Mungkin juga ada hal-hal yang kita bisa pikirkan sebagai kontribusi kita terhadap masyarakat kita. Saya kira itu aja dulu catatan saya. Oke, makasih Bang Robert. Ini kita udah juga Bang Paul. Nah, ini Bang Paul ini paling lintas zaman ini, kayaknya susah sekali cari orang GMKI Medan nggak kenal Bang Paul. Bisa cerita Bang? Silakan Bang, giliran Abang. Iya, terima kasih. Selamat malam Kak Sondang, Bang Yentem, Bang Robert, Daniel, dan Moan. Ya Bang.
Ya, Si Hendri Munte itu. ya. Bang, hadir Bang. Ya lanjut Bang, gimana cerita awal forum senior ini dari yang Abang tahu, dari paling awal. Silakan Bang, Paul. Ya, sebenarnya kita menyambung karena dia sempat vakum lama. Ketika itu yang kita ingat adalah dengan Bang Milton waktu itu. Milton dan ada Bang Foeraira Harefa almarhum yang mengurusi, sudah ada dulu pengurusnya, cuman tidak jalan. Akhirnya kita ketemu dengan Bang Milton. Bang Milton cerita banyak tentang ada pertemuan senior Medan di Jakarta. Jadi awalnya dari situ ada beberapa teman yang disebutkan Bang Milton pada saat itu. Jadi sebenarnya Bang Milton yang tahu banyak dengan Bang Entem. Jadi seperti usulnya Bang Entem tadi, bagusnya adalah kita diminta kepada kita untuk menulis cerita tentang forum senior Medan di Jakarta. Saya kira memang bagusnya tertulis. Walaupun ini pembuka, sebenarnya Zoom ini pembuka. Tadi Kak Sondang sudah memulai cerita awal ya tentang forum senior Medan di Jakarta. Dan saya melanjutkan pertama kali dengan Alden Tua Siringo-Ringo. Setelah itu dilanjut dengan Bernard Nainggolan, dengan Henry Munte dan Marolov Nainggolan, dilanjut dengan Matias di pertemuan reuni yang kita lakukan di Suara Pembaruan tahun 2014. Oleh karena itu kita berharap bahwa malam ini tidak cukup untuk mengumpulkan informasi itu, tapi paling tidak Zoom ini akan menjadi bahan bagi kita untuk membuat catatan sejarah perjalanan forum ini di Jakarta. Saya kira semua yang terlibat, khususnya Bang Milton, Bang Entem, Alden, Bernard, Henry, dan Marolov, terakhir Matias, dan nanti kita lengkapi bersama-sama. Kita akan membuat catatan perjalanan ini bagaimana bentuknya. Nanti saya minta Alomon untuk mengatur ini dalam satu tulisan yang menarik untuk kita tinggalkan di pusat kegiatan mahasiswa Jalan Iskandar Muda 107A. Saya kira itu ya pikiran yang bisa pengalaman yang bisa saya sampaikan. Cukup banyak sebenarnya hal yang bisa kita sampaikan karena saya mendampingi hampir semua ketua-ketua forum. Mulai dari Alden, Bernard, Henry, Marolov, terakhir Matias. Kita dampingi terus. Jadi kita tahu catatan perjalanan itu apa yang dilakukan, bagaimana forum ini berjalan dan lain sebagainya. Ya kita pahamlah, sangat paham. Jadi saya akan coba menuliskan itu dalam satu catatan perjalanan GMKI Medan di Jakarta. Saya kira itu, Mohan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya minta Henry lanjutkan, Main. Ya. Sudah Bang, sudah. Terima kasih, Mohan. Oke, siap. Makasih Bang Paul. Ya. Jadi senior, ini kita nggak akan selesai di malam ini. Tapi ini adalah bahan yang sangat baik sekali bagi saya untuk melanjutkan, mengumpulkan serpian-serpian ini. Mungkin ada senior-senior yang mau nambahkan, Bang Henry? Atau cerita-cerita yang terlupa mungkin teringat untuk diceritakan, nggak apa-apa. Sebenarnya saya hanya bisa cerita setelah Bang Alden ke depan sebenarnya. Kalau ya, yang boleh, Bang. Tadi Bang Paul bilang ada yang terputus sebelum Alden Tua, Pak Milton, sebelumnya saya tidak bisa cerita. Gitu. Jadi saya hanya bisa ngikutin pada saat kita mau menyambung dengan Bang Alden, Bang Alden ketuanya, Bang Paul sekretarisnya. Nah itu kita baru mulai lagi. Itu saya baru bisa cerita waktu itu. Itu kira-kira. Tapi dari saya cuma hanya itu aja, Mohon. Oh, oke, nggak apa-apa, Bang. Siap. Oke, jadi tadi senior-senior itu kita berbagi cerita. Ada beberapa yang saya japri juga. Kemarin Bang Marolov confirm tapi belum bisa join. Saya udah japri, belum balas lagi. Tadi Bang Milton juga baru jam 9 baru WA, balas WA saya
saya udah reminding lagi, tapi katanya dia baru pulang kantor, atau masih sempat apa. Saya sebenarnya sudah undang juga yang lebih senior lagi, seperti Bang Japi, Bang Bernard Nenggolan juga sudah saya japri juga, Bang Milton, Bang Alden, Bang Marolop, Bang Almaden, ya. Nah, tapi nanti mungkin ada kesempatan yang lebih baik lagi. Oke, nah terus di sesi 2 ini, saya begini, saya kan dari generasi ini Bang, nggak hadir dalam awal-awal forum senior. Jadi menurut ya dari abang-abang kakak senior semua, kedepannya sebaiknya forum senior itu kan bagaimana supaya bisa merangkul generasi yang lebih muda lagi, yang kekinian lagi, atau akan bagaimana gitu. Ini tadi kita sudah cerita masa lalu, ini kita mau cerita masa depan ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya duluan ya, Muan ya. Ya, silakan Pak Hendri. Karena saya mungkin 10 menit lagi saya off ini, saya duluan saja lah. Ya, Bang. Ya, saya pikir ini kan bukan untuk apa namanya memutuskan harus begini kan, cuma hanya Iya, enggak. menyampaikan ide saja ya. Iya. Saya pikir begini, kalau kita tanya Bang Paul atau Bang Robert atau saya atau Bang Enten, maka kita akan menjawab sesuai dengan zamannya kita, begitu. Jadi mau apa ke depannya, ya pasti yang apa yang kita pikirkan kan begitu. Tapi apakah itu sesuai dengan zamannya, itu lain soal, mohon gitu. Karena zaman saya mungkin zaman Facebook, zaman anak saya sudah zaman Instagram, udah nggak nyambung lagi zaman TikTok gitu kan. Kita paksakan juga nggak bisa gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bertahan dengan cara yang lama, saya yakin persis, yakin betul kita akan mandek gitu. Jadi apa yang kita buat di belakang-belakang kemarin itu, saya pikir memang itu harus diganti. Paling nggak harus diperbaharui lah. Kalau masih begitu modelnya, kita dengan cara yang sama, kita kelola hal yang sama, maka hasilnya juga akan sama gitu. Dan apakah hasilnya sekarang itu cukup membuat kita happy, saya nggak tahu. Terus saya sih nggak. Kalau hanya kita say hello, terus kita hanya melepas rindu saja, terus itu artinya penguatan kita ini, wah sayang sekali, sayang maksud saya. Karena banyak potensi yang bisa kita ambil di sana. Cuma kita belum ketemu modelnya. Itu saya pikir itu. Itu saja dari saya. Mohon. Ya, untuk biar dijawab senior yang lain juga. Jadi maksud saya bertanya itu lagi nih, kita nggak sekedar bikin buku sejarah. Jadi saya coba menghubungkan itu dengan relevansi kita di masa depan. Karena saya seperti penyambung ya. Jadi sejarah itu nggak hanya sekedar sejarah. Jadi ada rangkaian, terus kita masih relevan di masa depan. Itu sebab saya tanya seperti ini. Jadi mungkin dari senior yang lain ada mau ditambahkan kira-kira harapan ekspektasi dari untuk kita di masa depan. Forum senior itu akan bagaimana atau sebagian bagaimana. Gak apa-apa, ini ide, kita nampung ide saja. Silakan kakak dan abang. Tapi saya rasa ya, Ya, Kak Sonda. bagaimana apa itu yang akan kita mau bertemu yang akan datang ini susah juga kita berpikir. Karena saya lama-lama teringat juga dulu waktu si Barita Simanjuntak ketua umum GMKI kan, Ya. saya diangkatnya jadi apa namanya itu senior friend GMKI dengan PGI. Oh. BKS PGG. BKS. Iya, BKS PGI gitu. Dia sambil dia sekolah, dia dapatlah satu S2. Saya bikin pertemuan di rumah saya untuk dia. Tapi banyak yang GMKI nggak setuju. Saya pikir kok nggak setuju orang ini, kenapa nggak setuju ya? Jadi gitu-gitu. Sudah itu kan dia apalagi banyak lagi lah dia yang kemana-mana gitu kan. Terus terakhir dia terpilih, diangkat menjadi apa sekarang dia? Komisi Kejaksaan. Jadi komisi kejaksaan dia diangkat kan. Saya muncul lagi dengan dia, kenalan lagi, gitu-gitu. Jadi nggak tahu lah bagaimana mengapanya itu. Ya itu salah satu manfaat dari senior itu kepada juniornya. Iya memang, tapi itulah begitulah jadinya. Kami bertemu di rumahnya siapa itu namanya itu yang sudah meninggal itu, siapa itu yang udah meninggal itu
dokter itu dokter Bang Mukhtar. Dokter Bang Papahan. bukan yang yang ngepurus HKBP. Ya, WTP, Nababan, WTP, Nababan. Ya, Nababan. Oh, Nababan. Ya, kami bertemu di rumahnya Baban, bersama-sama ngobrol. Entah apa yang saya ngobrolin pun saya udah lupa juga. Banyak di situ, ada orang asing lah, ada Mukhtar Papahan juga, ada siapa nggak tahu. Ketemu lagi di rumah saya dengan dia, dengan siapa lagi, dengan suami saya lagi, ya macam-macam lah. Jadi aku udah lupa-lupa semua. Banyak hal-hal yang masih diingat sedikit-sedikit, ya lupa lagi gitu. Ya. Tapi sebenarnya pertemuan yang dengan siapa itu, dengan si Barita itu bagus sekali, karena berapa kali bertemu menjadi apa ya, menjadi teman. Siapa aja yang kumpul-kumpul waktu itu, Kak, yang Kakak ingat? Senior-senior yang kumpul-kumpul di situ pada waktu itu siapa aja, Kak? Yang kumpul-kumpul ya siapa itu? Siapa si Mukhtar Papahan, Barita, iyalah, Eporus HKBP itu siapa namanya itu? WTP, Nababan. Nababan. Itu bertemu lagi lain kali, entah siapa lagi, aku udah lupa lah. Game KAI nggak banyak sebenarnya, karena sedikit kan game KAI sebenarnya yang masih di Jakarta. Saya kan kawin tahun 69 rupanya. Jadi nggak banyak orang game KAI waktu itu. Ya, begitulah dulu. Nanti tambah lagi ya. Ya, iya Kak. Terima kasih, sehat, senang kita lihatnya. Luar biasa, Kak. Ya, ini udah bergabung Bang Marolop. Selamat datang Bang Marolop. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Ya, kabar baik Bang. Tadi kita udah saling bercerita Bang. Jadi yang masing-masing senior menceritakan hal yang diingatkan tentang permulaan forum senior Game KAI Medan sepanjang seingatan masing-masing. Mungkin sekarang giliran Abang lah, langsung Bang Marolop. Aduh, dengar lu. Langsung. Mendengar lu. Aku pun tadi baru pulang dari jalan nih. Oh iya dah. Ya, dengar lu. Ya. Ya. Oke, tadi pertanyaan kita udah sampai. Nah, siapa yang mau bercerita lagi, Bang Ngentem atau Bang Paul? Nanti tulisan bisa tetap kita terima, Bang Ngentem. Nggak apa-apa. Jangan khawatir. Ini tidak menghalangi, nanti kita akan menerima informasi dari senior-senior berbentuk tulisan. Ini nanti tetap akan diceritakan. Tapi kalau mau ada yang ceritakan, silakan Pak. Alamohan, Daniel. Ya, Bang. Kalian sebagai tim penulis, tadi kan kalian tanya apa relevansinya yang kita tulis, yang kita ucapkan ini untuk ke depan, kan begitu? Ya. Oke. Saya tidak bisa juga membuat rumusan yang persis bermanfaat seperti yang kalian maksud, tapi paling tidak sedikit saya bisa memberi inspirasi kepada kalian. Oh ya, Bang. Yaitu saya mau bacakan dari Alkitab. Ya, saya kutip dari 3 Timotius 16. Saya bacakan ya. Karena kita nanti akan menulis ini. Kalian akan menulis. Katanya begini di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mudah-mudahan kalian terinspirasi menuliskan nanti dalam konteks ini. Gitu. Jadi selalulah diungkap apa yang kita tuliskan itu bermanfaat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan yang memang diminta oleh forum Senior Friend ini. Gitu. Nah, bagaimana bentuk perubahan itu tentu kita masing-masing bisa berkontribusi. Begitu. Tentu ya
si Marolop tentu lain perasaannya dengan apa yang saya rasakan kan begitu. Tapi saya kira dengan kita berkumpul itu nanti, dengan kita menghimpun nanti itu, maka tentu bisa saling melengkapi. Di mana ada kosong, di situ bisa dilengkapi oleh teman-teman. Saya kira begitu, karena kita sudah tidak mungkin lagi mengingat itu semua. Tidak mungkin lagi tuh mengingat semua. Contohnya adalah foto saja ini. Saya kemarin diskusi di teman-teman seangkatan kami yang sekarang semua umurnya sudah di atas 70 tahun. Ya, saya ungkapkan foto di Pantai Cermin. Ya, mereka sudah lupa-lupa ingat, padahal dirinya ada di situ. Waduh. Inilah contoh-contohnya ya. Jadi ada foto dirinya di situ, dia juga sudah nggak kebayang lagi kapan itu terjadi. Nah ini saya kira jangan kita salahkan lah. Ini mesti ada upaya-upaya kita untuk menelusuri itu semua. Saya kira tadilah saya hanya memberi inspirasi kepada Anda bahwa buku ini lebih baik diarahkan untuk memperbaiki kelakuan, membuat bermanfaat lah bagi kita semua. Saya kira itu aja, teman-teman semua. Makasih Bang Entem. Bujur pelala, Bang. Ya. Jadi tadi kita sudah coba rangkaikan dari Jum malam ini kita dapat cerita bahwa awal-awal senior game Medan Jakarta adalah generasi Kak Sondang ketika Kak Sondang mulai berkeluarga dengan almarhum Bang Zabam. Lalu kemudian muncul Bang Entem yang masih sangkatan dengan adiknya Kak Sondang. Lalu kemudian mulai terorganisir. Nah, kita agak ada missing link ini di mana dari cerita dari pemaparan Bang Paul tadi ini sudah oleh Bang Milton dan kawan-kawan, Bang Milton, Bang Abadi. Lalu kemudian muncul, itu ketika Bang Robert masih di Medan, forum senior itu secara organisasi belum ada. Lalu kemudian Bang Robert ketika ke Jakarta itu sudah ada dengan Bang Aldentua menjadi pengurus ketua forum senior. Lalu dari Bang Aldentua menyambung ke berikutnya juga ada ke Bang Marolo, Bang Henry Munte, dan terakhir di Bang Matias. Nah, kita coba mau melengkapi cerita-cerita yang masih agak blank-blank itu, saling melengkapi ya. Mungkin kalau Bang Marolo sudah bisa menyambungkan, Bang. Cerita yang ketika masa Abang, sebelum Abang itu kejadian-kejadian apa terkait forum senior ini dan siapa-siapa saja yang terlibat. Mungkin di sekitar situ saja dulu. Nanti semua cerita ini saya akan gabungkan jadi rangkai jadi satu tulisan. Silakan Bang Robert, Bang Marolo. Belum punya ide nih, masih blank. Tapi harusnya si Bernard sebelumku Bernard. Coba dicek dulu. Bang Bernard sudah saya japri, belum semalam udah dibaca, tapi tadi saya reminding juga belum bisa join. Bang Milton sudah tadi respon jam 9 baru pulang kantor, nggak tahu masih sempat gabung apa enggak. Itu aja. Yang cerita sebelum Abang, pengurus sebelum Abang siapa Bang Marolo? Sebelum Abang dan sudah Abang siapa? Bernard, ada Bernard. Bernard. Ya. Itu lewat apa? Pertemuan di mana dan kapan, Bang? Tahun berapa mungkin kalau Abang ingat? Sudah lupa itu. Nanti ingat-ingat dulu. Ya. Sesudah Abang siapa? Yang pasti di Senin ada pertemuan itu. Kapan itu? Di Hotel Lumire kalau nggak salah namanya. Lumire. Nanti ingat dulu, sebentar. Ya, Bang. Ya. Jadi Bang Alden, saya sudah beberapa udah langsung japri ke orangnya. Oke. Saya sambil japrian juga ini Bang Milton, Bang Almaden, Bang Japi. Nah, Bang Paul masih ada nggak ya? Udah cabut ya? Bentar. Oke, Bang Robert mungkin. Bang Robert bisa tahu nggak, Bang? Partisipasi terus jumlah kehadiran dalam kegiatan atau keterlibatan para senior Medan ini itu kira-kira makin bertambah atau berapa banyak atau bagaimana, Bang? Saya mau lihat kuantitasnya senior kita Medan yang ada di Jakarta, Bang. Kira-kira gambarannya dari masa ke masa sepanjang sepengamatan Abang.
Mungkin Bang Robert bisa bercerita, Bang Robert terus. Sambil nunggu Bang Marolop nih. Udah unmute tuh Bang Robert. Udah, silakan Bang, silakan bicara. Oh, belum kedengaran. Belum kedengaran. Coba saya mute dulu ya, nanti Abang buka. Oke, silakan Bang Robert. Buka mic-nya. Belum. Ah, udah. Sudah. Sudah, oke, udah kedengaran. Silakan Bang Robert. Ya, saya kira pertemuan dua sahabat kita cukup ramai juga ya. Ya, jadi ya tadi seperti cerita Henry tadi itu memang generasi 80-an lah mungkin ya. Itu masih dulu cukup aktif untuk bertemu begitu ya. Dan pertemuan kita reuni di Hotel Sentral itu sekitar 250 orang. Tahun berapa tuh Bang ya? Tahun 2000 berapa ya? 2005 atau apa ya itu ya? Jadi cukup banyak itu waktu itu ya. Dan itu saya kira pertemuan pertama yang agak besar begitu ya. Kemudian di Lumer itu di Senen juga cukup banyak, saya mungkin ada sekitar 200-an juga begitu ya. Jadi saya kira saya tidak tahu jumlah senior Medan yang ada di Jakarta ini, saya kira sudah ada lebih di atas 500 saya kira. Ya, tapi ini yang saya kira belum terjangkau kita. Jadi bagaimana mungkin panitia harus bekerja keras untuk menjangkau adik-adik kita yang masih masih di bawah tahun berapa ya, 2000-an mungkin ya. Ya, supaya bisa menyambung ya, dan bisa berkembang terus begitu ya. Jadi seingat saya baru tiga itu pertemuan yang besar begitu ya. Jadi di Hotel Sentral, kemudian lanjut di Hotel Lumer yang di Senen, lalu yang ketiga di Suara Pembaruan itu di Sinar Kasih. Tapi saya tidak tahu disebut yang Sinar Kasih itu pertemuan keempat begitu, berarti ada satu yang mungkin missing di mana begitu ya. Berarti kalau saya boleh ambil ini, kita mulai terorganisir agak rapi itu sesudah reformasi Bang ya. Jadi ketika tahun 2000-an ke belakang, 2000-an, 90-an, 80-an, senior-senior GMKI Medan yang ada Jakarta ini belum begitu terorganisir dengan baik Bang ya. Ya, yang ya mungkin juga begitu ya. Ya, Abang masuk Jakarta tahun berapa Bang? 85. 85, berarti sebelum 85 itu belum ada. Tapi sudah ada itu. Informal. Kegiatan pengurus sudah ada. Oh, sudah ada Bang ya. Saya tidak tahu apakah 90. Pengurusnya yang abang tahu pada waktu itu Bang? Yang pertama yang saya tahu si Alden sama Paul. 85 udah ada? Ya? Belum ada. Bukan 85, tapi saya lupa ini ya, mungkin Paul sudah tidak ada ya. Tahun 2000-an apa begitu ya? 2000-an. Ya. Ya maksudnya. Ya, Bang. Siap, Bang Enter. Alamuan. Iya, Bang. Karena kalian tanya akarnya dari mana mulainya. Iya. Saya bisa cerita sedikit. Iya, silakan, Bang. Saya masuk pengurus pusat GMKI jadi ketua 1 tahun 74. Nah, pada tahun 74 itu sudah ada.
komunikasi antar senior friend GMKI Medan yang ada di Jakarta. Oh, Mengapa itu dibuat? Itu adalah karena kita waktu itu agak iri lihat senior friend GMKI yang di Jakarta dan Bogor. Karena mereka sudah ada dan berjalan mereka lakukan. Nah, waktu itu saya ikut ya mencoba cari tahu bagaimana itu manfaat daripada senior friend yang ada di Jakarta dan di Bogor. Jadi rupanya bahwa forum itu dibuat sebagai bahan, sebagai forum untuk pengkaderan. Jadi lalu kemudian juga sebagai forum untuk tukar informasi, mencari lapangan pekerjaan. Oke. Begitu waktu itu. Nah, kemudian juga ketiga adalah membantu teman-teman kalau kesulitan datang dari daerah untuk kuliah di Jawa. Nah, akhirnya kita yang senior friend GMKI Medan merasa ini juga menjadi pergumulan kita pada waktu itu. Maka kita pun kemudian yang senior friend GMKI Medan mencoba bagaimana kita menghimpun diri juga. Maka kita berhimpun diri, kemudian kita coba pertemuan dari rumah senior ke senior. Jadi tidak dalam gedung, tapi dari rumah senior ke senior. Itu waktu itu, sekitar tahun 74-76 itu. Sorry Bang, Itu siapa saya aja ingat senior itu. pada waktu itu Bang? Yang Abang Apa? ingat Bang? Siapa aja senior yang waktu itu yang Abang ingat? Siapa yang pernah bersama-sama dengan Abang? Siapa yang sering ngumpul atau ke rumah siapa? Itu Disebutkan aja. ya itu nanti saya cari lagi ya, saya Oke, cari oke. lagi foto-fotonya. Tapi misalnya antara lain waktu itu adalah ada Rusman Lumban Perpuan. Oke. Ya, saya rasa beliau masih ada ya, Robert masih ada kan Rusman Perpuan? Masih Bang. Itu juga bisa diundang itu. Bahkan beliau itu saya kira ingatannya sangat kuat, Rusman Lumban Perpuan itu. Lalu kemudian juga ada juga dari STI, dari Sekolah Tinggi Teologi Proklamasi, Marga Siombing, tapi sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal. Itu juga dulu aktif. Gitu. Sekarang nanti saya lihatlah foto-fotonya. Tapi pada waktu itu sudah ada itu forum itu. Sudah ada Bang ya, 74 ya Bang ya? Ya, tujuannya adalah yang tadi. Tujuannya adalah untuk mencoba menghimpun, katakanlah, supaya senior ini bisa membantu yang lebih junior begitu. Lalu juga kalau ada kesulitan dari luar Jawa untuk kuliah atau barangkali pemondokan, kita juga coba carikan dan keluar begitu waktu itu. Ya. Sehingga saya pun waktu itu tinggal di Student Center GMKI Jakarta. Gitu. Nah, karena itu dalam konteks itu semua. Saya kira begitu Loman. Jadi saya kira kembali yang tadi perlulah dibuat makna daripada buku ini gitu. Terima kasih. Oke, makasih Bang Entem. Nanti ada yang teringat bisa kita saling berbagi cerita lagi. Oh, ini sedikit apa Ya, catatan. Semula Forum Senior Medan ini juga tambah Siantar. Oh. Forum Senior Medan Siantar. Karena masih sedikit senior mereka di Jakarta ini. Jadi karena kita satu wilayah dulu sempat digabung. Tapi karena sudah semakin banyak akhirnya berpisah lagi begitu. Masing-masing. Tapi sempat satu masa kita sama-sama. Gitu aja catatan. Oke. Oke, Bang Marulop, mungkin udah bisa diceritakan, Bang? Yang lain sudah pada cerita, Bang. Cerita dari versi Abang sekarang ini. Yang Abangnya tentang forum senior itu. Ya sebenarnya nggak banyak, Bang. Kan yang cikal bakalnya itu sudah ada Kak Sondang, ada Bang Entem, Bang Robert, itu udah kan jauh di depan saya. Jadi saya kira lebih banyak di situ dinamikanya. Kalau waktu saya, seingat saya hanya mempersiapkan pertemuan di Lumire. Waktu itu saya ditunjuk, gimana waktu itu Bang Robert yang bilang saya, kamu lah jadi ketua gitu kan? Tahun berapa itu Bang? 2008 atau 2009?
Terus saya tugas ke Beijing, ya sebenarnya nggak banyak yang saya urusi kecuali persiapan yang di Lumire. Itu saja mungkin yang saya ingat. Lumire lumayan ramai waktu itu, mungkin ada 200-an yang hadir di Hotel Lumire yang di Senen. Banyak kegiatan yang saya ikuti karena saya di luar negeri waktu itu. Itu dulu. Oke, makasih Bang Warolop. Ya, demikian saya rasa kita kayaknya nggak ada lagi yang mau. Terima kasih ya Bang Kakak. Mungkin dari Bang Daniel, kita akan coba mau closing Bang. Baik. Terima kasih senior yang sudah memoderasi bincang-bincang kita malam hari ini. Informasi dari Kak Sondang tadi, dalam bahasa kakak, itu mengajak kita untuk apa ini? Menyelusuri informasi yang kakak bilang tadi itu ke masa lalu kan gitu ya. Jadi Menelusuri sungai, kata. iya. Kirana do tiba tong melayani di sini. Ini tong. Membayarkan nama sanangi. Jadi mantap kali. Demikian juga dari Bang Entem tadi, saya pikir idealisme Abang ini luar biasa, ya luar biasa. Dan bagaimana Abang mengkomunikasikan itu malam hari ini juga, ternyata idealisme Bang Entem ini nggak luntur sama sekali. Nah ini luar biasa, ya. Semoga nanti oret-oretan, guritan yang akan ditulis, ya. Itu juga menjadi satu bahan yang sangat berharga buat kita, terutama generasi penerus tentunya ya, karena memang adik-adik kita yang sekarang kuliah itu bisa sulit membayangkan apa sih sebenarnya manfaat dari persekutuan kita ini kan gitu ya. Tapi dengan kisah-kisah yang menuju heroik lah kita bilang ya, buah dari spiritualitas gitu ya, jalinan benang biru, itu nanti akan bisa tersambung. Saya pikir itu nanti manfaatnya. Terima kasih. Baik Abang dan Kakak, kami akan selesai pertemuan kita ini, kami akan mengirimkan formulir untuk diisi, dan sekaligus nanti dalam formulir itu ada sebagai arahan buat para penulis apa yang informasi perlu dimuat, dan kemudian juga kita mengharapkan ada dokumentasi ataupun dokumentasi berupa foto ataupun laporan kegiatan yang pernah dibuat dan sebagainya yang bermanfaat untuk melengkapi buku catatan sejarah pendirian persekutuan kita. Terima kasih Bang Robert, Bang Warolop, Bang Henry, dan kita semuanya ya tentu ya, kepada senior Halumwan. Nah untuk menutup persekutuan kita ini, Bang Entem lah berdoa Bang. Silakan Bang. Ini Kak Son mau ngomong katanya, lihat Kak Son. Oke. Kak Son mau. Silakan Kak Sondang. Ya sebelumnya supaya ditulis juga di situ bahwa si Ngentem sama adik saya yang di Jakarta ini jadi pacaran, dari Medan juga sudah pacaran, tapi mereka itu juga aktif di dalam apa itu, di dalam Penginjilan. penginjilan. Oh iya. Penginjilan itu. Ya, Si Ngentem aktif sama adik saya, tapi bukan karena aktif penginjilan mereka itu. Jadi adik saya itu pintar bahasa Karo. Oh. Iya. Iya kan? Padahal dulu bapak saya itu berlawanan sama orang Karo. Maka dia nggak boleh. Aduh. Mantap kali Kak. Ya, supaya ditulis juga itu penginjilan yang di Medan itu, supaya dibikin di Jakarta, supaya orang yang di Jakarta ini juga lihat ada penginjilan GMKI. Oke, siap. Ya Kak. Ya. Dicatat Kak. Ya, silakan Bang Entem. Halo Moan. Siapa?
ini kan di record kan. Di-record. Nah, kalau boleh hasil recordingnya ini bagikan ke kita Boleh nanti linknya. Saya bagi. supaya kita mengingat apa yang sudah kita ucapkan dan kita tuliskan Siap. apa yang kita ucapkan. Siap, Bang. Kan Siap, Bang. sering-sering orang begitu. Siap, Bang. Lupa menuliskan apa yang sudah diucapkannya kan. Iya. Oke, Segera Bang. tolong disampaikan kepada kita. Oke, Iya. mari kita tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur karena betapa besar kasih-Mu kami rasakan sampai saat ini. Sehingga malam ini anak-anak Tuhan yang mengaku diri sebagai Senar Friend GMKI Medan dapat bertemu untuk memuliakan nama-Mu melalui forum Senar Friend GMKI Medan yang menurut adik-adik kami yang lebih senior, lebih junior dari kami berencana menyelenggarakan satu pertemuan besar untuk Senar Friend GMKI Medan. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus yang telah Engkau utus kepada kami masing-masing berperan khususnya mengarahkan tim penulis, agar tim penulis ini Tuhan bimbing, sehingga tangannya dan pikirannya bisa menuliskan. Semuanya itu berasal dari firman-Mu dan kembali kepada firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, supaya pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami bisa lebih banyak berkontribusi. Untuk itu bukakan hati saudara kami yang lain, agar mereka pun terbuka, tidak hanya memikirkan diri mereka, tapi juga memikirkan generasi-generasi 10-20 tahun yang ke depan. Sebab kami sekarang ini merasakan antikristus semakin luas, dan orang munafik semakin banyak. Karena itu Tuhan, tolong pengurus-pengurus Senar Friend GMKI yang sekarang ini, supaya mereka benar-benar waspada atas antikristus dan waspada atas ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, lebih-lebih tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu saja kami berserah, supaya kami malam ini bisa tidur di tempat kami masing-masing. Biarlah kami itu mimpi yang indah, dan besok kami mengucap syukur ketika nafas telah kepada kami kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. 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 Ya, Amin. saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga sehat-sehat Sebentar semua, kita- Abang Kakak ya. Sebentar kita sesi foto dulu ya. Sesi Foto lah, foto. Bang Henry bisa tolong buka. Lagi Jadi ada kegiatan Bang Henry. Oke. Udah tidur dia. Kak Numpang Sondang, numpang tanya Kak Sondang. Kak Sondang dulu fakultas masuk tahun berapa Kak? Tahun 61, Sondang ya. tahun 61, 1961. Fakultas apa, Kak? Fakultas Kedokteran di USU. Oh iya. Daniel, Apa? Ya. karena kau tanya teman-teman Kak Son ini, sekarang ini teman-teman Kak Son masih ada di Jakarta. Antara lain bisa sampai sama kau itu Astiana Munte. Oh, Setiana Munte ya. Astiana Astiana. Munte. Ya, Astiana Munte. ya. Kemudian yang baru Tobing itu. Rumia. 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 Tobing. Nah, Tapi mereka bukan kawan saya sebenarnya, lebih di bawah saya. iya. mereka. Jadi supaya kau tahu ini setelah Kak Son itu mereka itulah. Oh, Ya, oke. Kalau Bang Entem sendiri tahun berapa, Bang? aku kan masuk tahun GMKI kan tahun 68 masuk GMKI. Oke. Fakultas apa, Bang? Fakultas Pertanian. Oh, oke. Ya. Jadi saya dulu sekretaris cabang, ya
kemudian sekretaris regional, baru ketua 1 PPGMK. Oke. Jadi apa yang dibilang Kak Son tadi itu betul. Itu betul ya. Dulu ketua kami kan Wilson Manurung, ketua cabang. Sebelumnya kan Tarubar Semanjuntak ketua, lalu kemudian reshuffle, kemudian Wilson Manurung ketua, sekretarisnya saya, bendaharanya Roswita Sidaputar. Ya, jadi sudah tahu lah kau kan. Aduh, Sehingga dulu sering di Iskandar Muda itu jadi tempat pertemuan orang cabang. Oh, Ya. ya. Pokoknya ketuanya di Bang Wilson diamankan, sekretaris bendara rapat sendiri. Kalau Bang Enteng masih sempat berkantor di Segalang. Sempat. Jadi tahun berapa kita pindah ke Iskandar Muda, Bang? Nanti kulihat dokumennya ya. Oh. Jadi aku masih sempat di Sungai Galang itu. Oh, masih ya? Masih. Dulu namanya juga ada situ Maju, tapi sudah meninggal kali. Namanya Maju, Combing. Tapi bukan Maju yang sekarang ya, lain. Iya. Itu kalau yang Iskandar Muda itu memang bekas rumahnya Gubernur Telam Banua. Itu juga nanti saya nggak ingat lagi lah. Oh, iya. Iskandar Muda mana? Yang di Medan. 07. Kak, Apa senior apa itu? kantor GMKI, kantor GMKI. PKM. Oh, kantor GMP karena rumah saya dulu juga Iskandar Muda. Oh iya. Iya kan, jadi jangan bilang Iskandar Muda aja. Nomor berapa Kak rumah Kakak? 21. Oh, ada Nomor pas 21. peringgan ini ya? Bukan, ada kerumahan orang apa itu? Petinggi-petinggi. Iya. Ya, arah Kemenan Plaza sana, arah Gatot Subroto. Bukan, arah ke Gedung Monte Carlo. Padang Bulan. Oh, arah Padang Bulan. GM Panggabean nomor 5 Iya, itu. sebelum Jauh lagi, lebih Panggabean. Kalau kita dari Sebelum GM Panggabean lah, kami udah di situ. Iya. Iya. GM Panggabean itu Iskandar Muda nomor 5. Ya, kami Ya, dari jadi situ. Dia Dekat rumah si apa dulu? Rektor siapa? Rektor USU dulu. Agus Salim. Hariswondo. Bukan. Nasution apa siapa? Sorry. nggak pernah rektor di situ. Yusuf Hanafiah. Bukan, masih jauh. Nggak pernah dia di situ. Yang rektor Kak, rektor orang Mandailing itu siapa namanya? Nggak jauh dari Panggabean, sebelahnya kalau nggak salah. Kurasa nggak ada rektor di situ. Kakak sudah di Jakarta Kak, ada Kak, udah Jakarta Kakak. Jadi rumah kakak itu sebelahnya kalau nggak salah ada temanku di situ, orang bea cukai di sebelahnya kakak itu. Kami masih sering ke rumah kakak dulu. Waktu Bang Nelson masih ada. Oh, Ya. pacaran sama si Mas Nur ya? Iya. Aku dulu pacaran sama 5 orang di MKI. Iya. Sama sekjen GMKI juga pacaran. Manase Malo. Iya. Tapi udah meninggal dia kan? Iya. Haruslah. Oke lah. Selamat sehat, salam sehat semua. Sini Kakak udah larmaran udah istirahat kita. Ya. Saya sehat Kakak ini. Sehat Kakak karena bicara masa lalu ya Kak ya. Iya, nanti kita bikin lagi Kak. Makasih ya. Nanti siap, iya. Ya, Kak. Makasih Kak ya. Saya Lip semua. Oke Kak ya Kak Son. Oke.